wajib atau harus diakikoi, Pak. Begitu. Maka sembelihlah akikah untuknya atau untuk jabang bayi tadi dan hilangkan gangguan darinya. Wa amitu anhu al-adza. Jadi ada keterangan al-adza. Ada di sini adalah gangguan atau hal-hal yang nanti bisa merusak perkembangan atau tumbuh kembang si bayi, al-adza. Begitu. Ini rawahul Bukhari. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa hadis ini itu fa'ahriqu anhu daman, ya. Itu sebagian hadis memaknai mengharuskan untuk diakikoi, Pak. Tapi ternyata kita kembali ya bahwa akikah itu ya dari sisi hukumnya itu ada khilafiyah atau pendapatnya itu masing-masing berbeda-beda. Maksudnya begitu. Ini kita menginjak ke hukumnya akikah. Ini sebagaimana dalam hadis yang saya bacakan tadi ya, bahwa ulama yang disebut dengan Al-Hasan Al-Basri atau Ibnu Al-Hazm, hadis fa'ahriqu anhu daman itu dimaknai dengan wajib atau harus diakikoi. Begitu. Kemudian ada lagi ahli hadis Abu Hanifah itu bahkan lebih nyeleneh lagi, tidak wajib, tidak sunnah, Pak, begitu. Ini yang Abu Hanifah. Nah, kemudian jumhur ulama, jadi jumhur ulama itu jumhur fikih atau sebagian besar ulama fikih itu menyebutnya sunnah muakkad atau sunnah atau mengikuti syariat dari Rasulullah yang sangat dianjurkan. Nah, begitu. Jadi sebagian besar mengikuti dari jumhur ulama ini ya, yaitu hukumnya sunnah. Hal ini sebagaimana ya korelatifnya itu dengan satu ketentuan yaitu dalam sebuah matan hadis man ahabba ayyan suka an waladihi falyaf'al. Ada kalimah fi'il amar falyaf'al di sini. Sapane wong sing seneng ya marang nilai akikah ya, nilai kebaikan daripada akikah an waladihi yaitu menyembelih hewan kambing an waladihi yaitu saat lahirnya si jabang bayinya falyaf'al, maka hendaklah lakonono begitu. Falyaf'al. Jadi falyaf'al di sini jumhur ulama memaknai yaitu hukum akikah adalah sunnah. Derek ngestoake sunnah-sunnahe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan ulama yang sangat-sangat mutawatir saat ini disebut dengan ahli dalam pengarang kitab yang disebut dengan fiqhus sunnah. Jadi kitab fiqhus sunnah yang jilidnya begitu banyak yang ditulis oleh Sayyid Sabik itu juga sama persis hukumnya yaitu sunnah muakkad. Nanti bapak-bapak saya, bapak ibu saya, kalian yang berbahagia rahimakumullah. Nah, idza lam yakun idahu, dalam sebuah hadis yang lain, idza lam yakun indahu ma ya'uqa fastaqraba rajauta ay yakhlifallahu alaihi ihya'us sunnah. Di sini ada ihya'us sunnah, itu adalah menghidupkan sunnah. Ya, jadi menguri-uri dalam diri kita, keluarga kita dengan yaitu nguri pakai sunnah. Ini atasipun ngaten nalikane wong sing ora duwe kemampuan anggone napa akikah wau fastaqraba niku bisa dimaknai dengan nyiliya dulure ya,
Artinya nilai tutur itu mergane napa wau? Ada nilai sunnah. Rajauta ayyakhlifallahu alaihi. Muga-muga Allah gampilno anggone bayar kekurangan utawi tadi di saat karena begitu luar biasanya sunnah muakkad tadi ya, sehingga ia fastaqrada, meminjam, Mbak. Tetapi meminjam di sini ada catatan. Dia benar-benar bisa dan mampu kelak untuk membayar dari hutangnya itu atau nyile marang sedulure. Untuk napa mau? Aqiqah, yu'aqqa tadi. Jadi idza lam yakun indahu ma yu'aqqa. Nalika dia niki rak nemoni ora mampu, maksudnya begitu, ora mampu ngakikahno bayine putrane fastaqrada. Maka boleh untuk meminjam sama saudaranya dengan keyakinan dirinya untuk bisa ada kemampuan untuk mengembalikannya. Rajauta, sampai seperti itu. Rajauta ayyakhlifallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, meringankan begitu. Karena dalam hal ini alaihi ihya'us sunnah, yaitu menghidupkan dalam rangka menghidupkan sunnah. Ngaten nggih? Bisa dipahami ya? Tetapi kalau memang pok-poke kok ora mampu, ya tidak masalah, wong jenenge sunnah kok. Begitu ya. Memang pok-poke ora duwe kemampuan babar blas, ya ora apa-apa. Apa dalilnya? Jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberat-beratkan suatu amalan kepada satu hamba. Begitu. Kemudian dalam hadis lain, innad dina yusrun. Agama iku gampang, ora usah di ngeleng ya. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini tetap harus siqah dalam menegakkan ihya'us sunnah. Jadi harus jadi pegangan di sini. Ngaten. Lanjut berikutnya terkait dengan waktu. Kapan Bapak Ibu untuk waktunya dalam rangka penyembelihan ya, penyembelihan maupun memotong rambut bayi. Yang mana rambut bayi itu bersamaan. Waktunya adalah di sini sebagian besar menyebutkan jumhur ulama. Ini juga dalam satu hadis nanti bisa dikaji lebih lanjut. An Samurah bin Jundubin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahina bi aqiqatihi tudbahu yauma sabi'ihi. Jadi sabihi itu adalah hari ke-7, sab'atun. Jadi sab'atun itu hari ke-7. Jadi bi aqiqatihi, aqiqah tudbahu. Jadi dengan cara menyembelih yauma sabi pada hari ke-7. Wa yahub wa yakhliqu wa yusamma. Dan kemudian memotong rambutnya wa yusamma dan memberikan nama yang baik untuk bayinya. Jadi ada tiga hal penting, yaitu menyembelih ya domba atau kambing tadi, kemudian memotong rambut dan memberikan asma yang baik atau nama yang baik baginya, begitu. Nah, ini adalah bagian dari nilai-nilai sunnah. Nilai sunnah lain ya. Nilai sunnah yang lain nanti kita kembali kepada waktunya, di mana waktu penyembelihan itu adalah hari ke-7. Ini sunnah. Walaupun Pak, Bu, ada keterangan itu yang lipatannya sampai 3 kali, 14 atau ke-21. Ada yang menghukumi seperti itu. Atau bahkan ini ada sampai balik, ada sampai seperti itu. Ada yang membolehkan seperti itu. Tetapi lagi-lagi bahwa atas dasar hadis inilah kita supaya bisa mengikuti sunnah adalah hari yang ke-7. Bisa dipahami nggih, Pak, Bu? Kalau kita mau menyembelih pada saat ke-14 atau 21 bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Tetapi kita dalam rangka kekhawatiran kita yang konek dinilai akikahnya ora. Kalau enggak bagaimana? Ya bernilai sedekah. Begitu ya.